Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di pelajaran biologi. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi kelancaran dan semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu, yaitu mengenai struktur dan fungsi sel. Jadi sel itu tersusun atas organel-organel sel. Sel ini dia melakukan metabolisme di dalamnya. Untuk melakukan metabolisme tadi, sel memerlukan zat-zat yang didapatkan dari luar sel. Bagaimana zat-zat itu dapat masuk ke dalam sel? Jadi zat-zat itu dapat masuk ke dalam sel karena adanya transportasi zat yang melalui membran sel. Inilah yang nantinya akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum masuk ke dalam materi mengenai transportasi zat, kita alangkah baiknya mengerti dahulu struktur membran sel. Jadi seperti inilah struktur membran sel. Struktur membran sel itu tersusun dari fosfolipid bilayer. Mengapa dinamakan fosfolipid bilayer? Karena membran sel ini tersusun dari fosfat dan lipid dua lapis. Dua lapis fosfat dan lipid, sehingga dinamakan dengan fosfolipid bilayer. Jika ini diambil satu, maka bentuknya adalah seperti ini. Bagian atasnya ini adalah fosfat, dia bersifat hidrofilik atau suka dengan air, dia tahan terhadap air. Sedangkan yang bagian ekornya ini adalah lipid, dia sifatnya itu tidak suka dengan air atau hidrofobik. Selain fosfat dan lipid ini, membran sel itu tersusun juga dari beberapa hal. Yang pertama ini ada protein integral. Jadi dia adalah protein yang menyusup ke dalam fosfolipid bilayer tadi. Jadi dia itu ada di antara fosfolipid bilayer. Kemudian ada protein channel. Ini ada seperti lorongnya begitu ya. Protein tapi ada seperti lorongnya ini. Kemudian ada kolesterol, ada juga protein perifer. Perbedaan protein perifer dan integral ini bisa dilihat ya, ini letaknya. Kalau protein integral tadi menyusup ke dalam fosfolipid, kalau protein perifer ini dia letaknya hanya di permukaan fosfolipid saja. Dia tidak sampai ke dalam. Kalau integral protein kan tadi sampai ke dalam ini, kalau protein perifer dia hanya di permukaan saja. Kemudian ada juga hidrofobik alpha helix protein. Jadi ini protein yang berbentuk helix seperti pear. Ini juga protein integral. Kemudian di sini ada protein yang ditempeli oleh glikogen. Jadi tadi yang warnanya biru-biru ini dia itu adalah sejenis protein. Namun di sini ada seperti rantai bulat-bulat ini, dia adalah glikogen. Kalau ada protein ditempeli dengan glikogen ini, maka dia disebut dengan glikoprotein. Kemudian ada juga rantai-rantai ini yang menempel pada lipid. Ini dia menempel pada lipid, maka dia disebut juga dengan glikolipid. Ingat-ingat ya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan transportasi zat melalui membran sel. Jadi, transportasi zat melalui membran sel itu ada dua jenis, yaitu transport pasif dan transport aktif. Perbedaannya apa sih? Jadi, perbedaan transport pasif adalah transport zat melalui membran sel yang tidak memerlukan ATP, sehingga dia disebut
dengan transport pasif. Artinya tidak memerlukan ATP ini adalah tidak memerlukan energi. Sedangkan transport aktif ini sebaliknya, transport zat yang memerlukan energi atau ATP, sehingga dia disebut dengan transport aktif. Nah, transport pasif dan transport aktif ini juga dibagi lagi menjadi beberapa. Nah, transport pasif ini dibagi menjadi 3, yaitu ada difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi atau difusi hipermudah. Kemudian, sedangkan transport aktifnya itu juga dibagi menjadi 3, yaitu pompa natrium kalium, endositosis, dan eksositosis. Nah, kita akan membahasnya lebih dalam kali ini. Oke, selanjutnya pada transport pasif yang pertama di sini ada difusi. Jadi, difusi itu diartikan sebagai proses penyebarnya partikel-partikel gas, cairan maupun larutan secara acak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga tercapai kesetimbangan. Nah, kita langsung masuk saja ke gambar. Jadi di gambar di sini dicontohkan ada segumpal gula. Nah, segumpal gula ini dimasukkan ke dalam air yang ada di dalam wadah. Selanjutnya, setelah segumpal gula ini dimasukkan, molekul-molekul gula ini akan menyebar ke seluruh permukaan air. Nah, ini ya, langsung menyebar ya. Nah, setelah beberapa saat, molekul-molekul gula ini dia menyebar secara merata ke seluruh air. Nah, inilah yang dinamakan difusi. Jadi, molekul gulanya ini dia menyebar dan berada merata ke dalam larutan yang dimasukinya tadi. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam osmosis. Osmosis di sini diartikan sebagai perpindahan air di sini sebagai zat pelarut dari konsentrasi tinggi yaitu larutan hipotonik ke konsentrasi rendah atau larutan hipertonik melalui membran selektif permeabel. Jadi pada osmosis ini dia adalah perpindahan zat yang melewati membran selektif permeabel atau membran semi permeabel. Jadi membran semi permeabel itu adalah suatu membran yang hanya dapat ditembus oleh suatu molekul tertentu. Nah, kita masuk saja langsung ke dalam gambar. Jadi di gambar ini, nah ini ada molekul-molekul, ada yang berwarna bening, ada yang berwarna merah, ada juga yang berwarna hitam. Tapi nah ini kita ibaratkan sebagai membran semi permeabelnya. Nah, setelah melewati membran semi permeabel ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hanya molekul-molekul yang bersifat bening yang dapat menembus membran ini. Nah, inilah molekul yang dapat menembus membran semi permeabel. Bisa dipahami ya, jadi membran semi permeabel itu membran yang hanya dapat ditembus oleh molekul tertentu saja. Jadi ada molekul yang dapat menembus dan yang tidak dapat menembus. Oke. Selanjutnya, transport pasif selanjutnya yaitu difusi terfasilitasi atau difusi terbantu. Nah, di sini diartikan sebagai difusi yang dibantu oleh protein pembawa pada membran sel. Jadi membran sel itu ada yang sifatnya mudah dilalui oleh suatu molekul tertentu, ada juga yang sangat sulit. Nah, untuk dapat menembus membran tersebut perlu adanya bantuan dari protein pembawa ataupun enzim sehingga molekul dari luar sel dapat masuk ke dalam sel. Nah, ini contohnya. Nah, proteinnya ini ada dua jenis, yaitu ada channel protein dan ada juga carrier protein. Kalau melalui channel protein ini seperti yang ada di struktur sel tadi, yaitu protein yang seperti ada lorongnya gitu ya. Nah, melalui lorong ini nanti molekul-molekul dari luar sel dia akan dapat masuk ke dalam sel. Sedangkan kalau carrier protein dia dapat membuka dan menutup. Nah, ketika ada molekul dia akan membuka. Nah, setelah itu dia akan melepaskan molekul itu ke dalam sel dan menutup kembali. Bisa dipahami ya. Jadi kalau
transport pasif tadi ada 3, yaitu difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Kalau difusi dia ditandai dengan perpindahan larutan sehingga larutan tersebut dapat mencapai kesetimbangan atau isotonik. Kemudian kalau osmosis dicirikan dengan perpindahan zat yang melalui membran selektif permeable atau semi permeable. Sedangkan kalau difusi dipermudah atau terfasilitasi, dia itu dibantu oleh protein pembawa atau enzim. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Sebelumnya ini ada perendaman sel. Jadi ini ada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sel hewan dan sel tumbuhan itu direndam ke dalam beberapa larutan. Larutan yang pertama yaitu larutan hipotonik. Nah, apa yang terjadi ketika sel direndam di larutan hipotonik? Yang terjadi adalah ketika sel hewan itu diletakkan di larutan hipotonik, larutan ini dia akan terus-terusan masuk, sehingga karena membran sel hewan itu tipis, dia akan pecah atau kita menyebutnya dengan lisis. Sedangkan jika sel tumbuhan, dia akan mempunyai dinding sel sehingga dia itu lebih kuat daripada sel hewan. Sehingga ketika larutannya ini terus-terusan masuk, maka selnya itu akan mengembang atau kita sebutnya dengan turgid. Nah, selanjutnya ketika larutan ini dimasukkan ke isotonik atau larutan yang seimbang, dia itu akan normal. Dan apabila sel ini dimasukkan ke dalam larutan yang sifatnya hipertonik, sel hewan ini, dia larutannya ada di dalam sel. Ingat ya, larutan di dalam sel, dia itu akan keluar ke larutan di luar sel, sehingga akan terjadi krenasi atau selnya ini akan mengerut. Sedangkan kalau pada sel tumbuhan, selnya ini akan mengalami plasmolisis. Jadi cairan selnya akan keluar ke lingkungan sel. Oke, selanjutnya di sini kita memasuki transport aktif. Nah, transport aktif tadi ada 3, yaitu pompa natrium kalium, endositosis, dan eksositosis. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas pompa natrium dan kalium. Jadi natrium itu adalah molekul yang dikeluarkan oleh sel ke lingkungan luarnya. Sedangkan kalium ini adalah yang dimasukkan ke dalam sel. Nah, untuk melakukan pompa natrium dan kalium ini membutuhkan ATP. Nah, ini nanti kita langsung saja ke dalam videonya sehingga lebih mudah dimengerti ya. Jadi di dalam sel dan di luar sel itu ada natrium dan kalium. Nah, natrium ini yang nantinya akan dikeluarkan keluar sel dan kalium yang akan dimasukkan ke dalam sel. Nah, selanjutnya di sini itu ada 3 bagian yang ada di protein integral. Nah, bagian yang bulat itu ada 3, itu dia bagian untuk natrium, sedangkan yang 2 itu ada bagian untuk kalium. Nah, ini natriumnya dia akan menempel di bagian yang bulat tadi, dan fosfat atau ATP tadi itu dimasukkan ke tempatnya sehingga mengurangi fosfat atau ATP menjadi ADP. Kemudian natrium akan dipompa keluar sel, sedangkan kalium dia akan menempati yang bagian segitiga itu ya, ada 2, dan enzim ini, protein ini dia akan aktif karena adanya fosfat tadi, dan kaliumnya ini akan masuk ke dalam sel dan fosfatnya dikeluarkan. Nah, sehingga
sehingga yang tadinya ATP dia akan berubah menjadi ADP. Oke, selanjutnya yaitu endositosis. Jadi, endositosis ini dibagi menjadi 3, yaitu fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantai oleh reseptor. Jadi, perbedaan ketiganya ini, kalau fagositosis itu bisa juga disebut sel yang sedang makan atau makanan sel. Mengapa demikian? Karena pada fagositosis ini yang terjadi adalah masuknya partikel padat dan dia ukurannya itu besar sehingga disebut sel itu sedang makan. Kalau pinositosis itu partikelnya itu kecil atau cairan sehingga disebut dengan sel yang sedang minum. Sedangkan kalau endositosis yang diperantai reseptor, dia itu dibantu oleh reseptor yang dapat menangkap si molekul-molekulnya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Fagositosis. Jadi, ketika fagositosis ini ada partikel padat yang ukurannya besar. Ini membran sel itu terjadi pelekukan atau pseudopod. Nah, ini kemudian partikelnya itu ditangkap oleh pseudopod dan dimasukkan ke dalam sel atau disebut dengan fagosom. Sedangkan kalau pinositosis ini tidak terjadi pseudopod. Mengapa demikian? Karena molekulnya itu hanya kecil sehingga molekul masuk, terjadi pelekukan di membran sel dan masuk ke vesikula. Nah, kalau endositosis yang diperantai ini muncul reseptor-reseptor, adanya reseptor-reseptor dan lubang yang terlapis oleh protein pelapis. Nah, inilah yang membantu untuk menangkap partikel-partikel yang dibutuhkan atau molekul-molekul yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya yaitu eksositosis. Nah, kalau endositosis tadi adalah proses masuknya partikel ke dalam sel. Kalau eksositosis ini dari namanya saja sudah kelihatan ya, ekso atau luar. Jadi eksositosis ini kebalikan dari endositosis, yaitu proses pengeluaran partikel dari dalam sel menuju ke luar sel. Nah, jadi prosesnya itu adalah kebalikan dari endositosis. Nah, ini ya, kalau endositosis tadi partikelnya masuk kemudian ditangkap oleh membran sel. Kalau eksositosis ini partikel dari dalam sel dia dibawa ke luar sel. Nah, membran selnya dia akan melepas partikel-partikel yang akan dikeluarkan tadi. Oke, demikian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat memberikan wawasan baru bagi adik-adik, dan jangan lupa kalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami dapat ditanyakan ke tempat diskusi kita. Oke, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Semoga dapat dipahami oleh adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!